Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan merenungkan satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi sangat penting dalam kehidupan kita. Mengenai beriman tanpa peduli lingkungan. Apakah itu masih disebut beriman? Kita hidup di zaman di mana ibadah tetap berjalan, doa terus dinaikkan. Tetapi dunia semakin rusak. Banjir, polusi, sampah, dan perubahan iklim terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya, di mana posisi iman kita di tengah semua ini yang terjadi? Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sedangkan dalam Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sedangkan Wahyu 11 ayat 18 mengatakan di sana, dan semua bangsa telah menjadi marah, tapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan, ingat, barang siapa yang membinasakan bumi. Kesimpulannya bahwa Tuhan adalah pemilik bumi, manusia adalah penjaga, sedangkan perusak adalah pendosa. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa Tuhan adalah pemilik bumi. Dalam Mazmur 24 ayat 1 dia mengatakan begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan bumi serta yang diam di dalamnya. Firman Tuhan ini sangat jelas Bapak Ibu. Bumi bukan milik manusia. Bumi bukan milik pengusaha. Bumi bukan milik perusahaan. Bukan milik kita. Bumi adalah milik Tuhan. Jika bumi adalah milik Tuhan, berarti manusia hanya menumpang dan mengelola, bukan pemilik mutlak. Ketika kita merusak lingkungan, sebenarnya kita sedang merusak milik Tuhan. Iman yang sejati selalu dimulai dari pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Yang kedua, ciptaan Tuhan itu sangat baik. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan di sana, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Setiap gunung, sungai, hutan, dan makhluk hidup semuanya diciptakan Tuhan dan dinyatakan sangat baik. Apa yang Tuhan sebut sangat baik tidak boleh kita perlakukan secara sembarangan. Merusak alam berarti meremehkan karya Tuhan, mengabaikan nilai ciptaan Tuhan, mengkhianati tanggung jawab dari iman kita untuk menjaga semua yang diciptakan Tuhan. Yang ketiga, manusia dipanggil untuk memelihara, bukan menghancurkan. Kejadian 2 ayat 15 jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan tidak berkata kepada manusia untuk mengeksploitasi taman itu. Tuhan tidak berkata bahwa manusia harus menghabiskan taman itu. Tuhan berkata, usahakan dan pelihara. Mengusahakan tanpa memelihara adalah ketidaktaatan manusia. Mengambil tanpa menjaga adalah dosa yang dibuat manusia. Iman yang benar selalu menghasilkan sikap bertanggung jawab manusia itu sendiri terhadap ciptaan Tuhan. Allah merintih karena dosa manusia. Roma 8 ayat 22 berkata, seluruh makhluk sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin sampai sekarang.
Firman Tuhan mengatakan bahwa alam merintih, bukan karena kehendaknya. Bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Krisis lingkungan adalah tanda krisis moral manusia yang melakukan lingkungan itu. Kerusakan alam mencerminkan kerusakan hati manusia terhadap keserakahan untuk menguasai alam. Ketika iman kehilangan kepedulian tentang alam semesta ini, alam ikut menderita karena perbuatan manusia itu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan di sana bahwa iman jika tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman tidak cukup diucapkan. Iman harus ditunjukkan. Mengaku beriman tetapi membuang sampah sembarangan, boros energi, tidak peduli kerusakan alam, mulai mengambil keuntungan dari alam, itu semua adalah tanda iman yang mati. Yang harus kita lakukan adalah merawat bumi, karena itu adalah bentuk kasih kita kepada ciptaan Tuhan. Matius 10 ayat 39 berkata bahwa kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kerusakan lingkungan paling dampak pada orang miskin, anak-anak, generasi yang akan datang. Merawat bumi adalah cara kita mengatasi atau mengasihi sesama kita. Tidak peduli lingkungan berarti kita tidak peduli kehidupan di sekitar kita. Sebab itu mari kita belajar merawat bumi sebagai bentuk kasih kita. Amsal 12 ayat 10 dikatakan di sana bahwa orang benar memperhatikan kehidupan makhluk hidup. Saudara-saudara yang terkasih, iman yang hidup selalu menjaga kehidupan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah iman kita hanya terdengar di gereja? Atau terlihat juga dalam cara hidup kita memperlakukan bumi ini? Iman tanpa peduli lingkungan, bukan iman yang Tuhan kehendaki. Mari hidup sebagai orang beriman yang menghormati Tuhan, mengasihi sesama, merawat ciptaan Tuhan lewat lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semoga kita selalu mempedulikan lingkungan sekitar kita, sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan kita, turun-temurun. Shalom.